guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggracia dari Prodi Pendidikan Akuntansi semester 5 dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baik, saya akan melakukan video media pembelajaran tentang investasi obligasi pada perusahaan jasa. Oke, kita langsung aja. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang investasi obligasi pada perusahaan jasa. Pengertian obligasi merupakan suatu janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan datang dan juga bunga setiap tanggal tertentu. Surat obligasi merupakan pengakuan utang pihak yang mengeluarkan pada pihak yang membeli yang dinamakan investor. Pembeli surat obligasi dapat menjual kembali obligasi yang dimilikinya sewaktu-waktu, mungkin dalam waktu yang relatif pendekatan atau cukup lama. Adapun macam-macam obligasi, yang pertama itu ditinjau dari waktu jatuh temponya, yang kedua ditinjau dari jaminannya, dan yang ketiga obligasi yang dijamin pihak lain, yang keempat obligasi yang dapat ditentukan, dan yang kelima ditinjau dari bentuknya obligasi. Pengelompokan obligasi dapat dilakukan dengan berbagai macam, yaitu yang pertama itu tadi ditinjau dari waktu jatuh temponya. Ada dua macam obligasi, yaitu obligasi biasa atau term bonds dan obligasi berseri atau serial bonds. Obligasi biasa adalah obligasi yang jatuh tempo pada saat yang sama, sedangkan obligasi berseri adalah obligasi yang jatuh temponya berurutan dalam periode-periode tertentu. Dan yang kedua itu ada ditinjau dari jaminannya. Ada dua macam juga obligasi, yaitu obligasi yang dijamin dan obligasi yang tidak dijamin. Jaminannya ini berbentuk aktiva tetap yang dimiliki perusahaan atau hipotek. Obligasi yang dijamin berarti memberi jaminan pada investor bila perusahaan tidak dapat membayar utangnya. Investor dapat mengklaim jaminan itu. Jaminan yang diberikan dapat beberapa tingkatan. Yang ketiga itu obligasi yang dijamin oleh pihak lain disebut obligasi bergaransi. Misalnya, perusahaan induk menjamin obligasi anak perusahaannya. Dan yang keempat yaitu obligasi yang dapat ditukarkan dengan saham disebut obligasi dapat ditukarkan. Pertukaran ini tergantung pada keinginan pemegang obligasi. Dan yang kelima itu ada ditinjau dari bentuknya obligasi. Dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu obligasi atas nama dan obligasi kupon. Obligasi atas nama hanya dapat diambil bunganya oleh orang yang namanya terdaftar, sehingga kalau dijual harus dilaporkan ke perusahaan yang mengeluarkan obligasi itu. Adapun klasifikasi obligasi, yang pertama itu dimiliki hingga jatuh tempo, dan yang kedua di perdagangan atau trading, yang ketiga itu tersedia untuk dijual atau available for sale. Yang pertama itu tadi yang dimiliki hingga jatuh tempo atau held to maturity. Investasi obligasi harus dimasukkan ke dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo jika perusahaan bermaksud untuk memiliki obligasi itu hingga jatuh temponya. Dan yang kedua tadi diperdagangkan atau trading. Jika perusahaan tidak bermaksud memiliki obligasi hingga jatuh tempo dan akan menjualnya kembali dalam waktu dekat, investasi ini harus dikelompokkan sebagai diperdagangkan. Intinya adalah membeli dan segera menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan perbedaan harga. Dan yang ketiga itu tersedia untuk dijual atau available for sale. Investasi obligasi yang tidak dapat dikelompokkan sebagai dimiliki sampai jatuh tempo atau diperdagangkan harus dikelompokkan sebagai tersedia untuk dijual. Selanjutnya, pencatatan investasi obligasi. Obligasi yang dibeli untuk tujuan penanaman modal jangka panjang dicatat dengan jumlah harga perolehannya, yaitu harga beli ditambah semua biaya pembelian seperti komisi, materai, provisi, dan lain-lain. Apabila harga beli berbeda dengan nilai nominal obligasi
selisihnya disebut agio atau disagio obligasi. Nah, agio obligasi adalah selisih harga beli obligasi di atas nilai nominal. Sedangkan disagio obligasi adalah selisih harga beli obligasi di bawah nilai nominal. Obligasi yang dimiliki dengan cara ditukar dengan aktiva, harga perolehnya dihitung sebesar harga pasar aktiva tersebut. Apabila obligasi dibeli di antara tanggal pembayaran bunga, pembeli membayar harga beli ditambah bunga berjalan, yaitu bunga sejak tanggal pembayaran bunga terakhir sampai tanggal pembelian obligasi. Pembayaran bunga berjalan ini bukan merupakan harga perolehan obligasi. Contoh perhitungan bunga berjalan dan pencatatan obligasi sebagai berikut. Nona Risa Fadila membeli obligasi PT Artamin pada tanggal 1 Mei 2005 nominal 1 juta, bunga 12% dengan harga beli sebesar 1 juta. Biaya pembelian yaitu komisi dan materai sebesar Rp25.000. Bunga obligasi dibayarkan setiap tanggal 1 Maret dan 1 September. Harga perolehan obligasi dan bunga berjalan dihitung. Harga beli obligasi 1 juta ditambah komisi dan materai 25.000, totalnya 1.025.000. Bunga yang berjalan dari 1 Maret hingga 1 Mei yaitu 2/12 kali 12% dikali 1 juta per 20.000. Jumlah uang yang dibayarkan yaitu 1.045.000. Jurnal yang dibuat oleh Nona Risa Fadila yang tadi mencatat pembelian obligasi di atas investasi obligasi pada di kredit yaitu 1.025.000, pendapatan bunga obligasi di kredit 20.000 dan di kas yaitu di kredit 1.045.000. Selanjutnya, apabila bunga berjalan yang dibayarkan kepada penjual obligasi didebitkan ke rekening piutang bunga obligasi, maka pada tanggal 1 September 2005 penerimaan bunga obligasi dicatat dengan jurnal kas di debit 60.000, piutang bunga obligasi di kredit 20.000, pendapatan bunga obligasi berada di kredit 40.000. Ditinjau dari segi kepraktisan akan lebih mudah bila bunga berjalan didebitkan pada rekening pendapatan bunga obligasi. Ada dua contoh mengenai perhitungan amortisasi agio dan akumulasi desagio dengan metode garis lurus beserta jurnal-jurnal untuk mencatatnya. Contoh, pada tanggal 1 Maret 2005 dibeli obligasi nominal 1 juta, bunganya 12%, jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2007 dengan harga 966.000 termasuk komisi dan materai. Bunga obligasi dibayarkan setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli tiap-tiap tahun. Pada tanggal 31 Desember 2007, obligasi dilunasi oleh perusahaan yang mengeluarkan. Selanjutnya, menentukan harga obligasi. Harga jual atau beli obligasi tidak selalu sebesar nilai nominalnya. Besarnya harga ditentukan oleh tingkat bunga obligasi, semakin besar bunganya, harga obligasi semakin tinggi. Dan sebaliknya, semakin kecil bunga obligasi, semakin rendah harganya. Untuk mengetahui apakah bunga obligasi itu cukup besar atau kurang, dibandingkan antara presentasi bunga obligasi dengan tingkat bunga di pasar. Apabila presentasi bunga obligasi melebihi tingkat bunga di pasar, maka harga jual obligasi akan di atas nilai nominal atau dengan agio. Tetapi bila tarif bunga obligasi lebih rendah daripada tingkat bunga di pasar, maka harganya di bawah nilai nominal dengan disagio. Agio atau disagio obligasi merupakan perbedaan antara tarif bunga obligasi dengan tingkat bunga di pasar untuk seluruh bunga obligasi yang dibayarkan. Bunga obligasi ditambah atau dikurangi dengan agio atau disagio yang timbul pada saat pembelian menunjukkan hasil sesungguhnya.
dari obligasi disebut tarif efektif. Untuk menentukan besarnya harga obligasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Nah, yang pertama itu menghitung nilai tunai dari jumlah jatuh tempo ditambah nilai tunai bunga yang diterima. Misalnya, pada tanggal 1 Januari 2005 dari PT Harmoni nilai nominal 10 juta. Bunganya 7% per tahun. Dibayarkan setiap tanggal 31 Desember. Jatuh temponya tanggal 31 Desember 2009. Dengan tujuan untuk mendapatkan hasil sesungguhnya atau tarif efektif sebesar 8%. Jadi, harga beli obligasi di atas agar menghasilkan tarif efektif 8% adalah sebesar 6.805.800. Jadi, harga beli obligasi di atas agar menghasilkan tarif efektif 8% adalah sebesar 6.805.800 ditambah 2.794.897 sama dengan 9.600.697 rupiah. Atau dengan kata lain, ada di sagio obligasi sebesar 10 juta dikurang 9.600.000 sama dengan 399